Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang penentu biaya bahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Bintang Badur Saman. Kemudian teman saya Salma Salsabila Firdausita dan Hasfinda Niken Prabarini. Langsung saja, materi yang pertama adalah pengertian biaya bahan baku dan penggolongan biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam biaya bahan baku ada 3. Yang pertama, unsur-unsur yang membentuk biaya bahan baku. Unsur-unsur ini berupa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku untuk siap diproses. Unsur pembentuk biaya bahan baku sendiri terdiri dari 2, yaitu potongan pembelian dan ongkos angkut bahan baku. Yang kedua adalah penentuan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi. Pembelian bahan baku dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode dalam pemakaian bahan baku agar biaya yang dibebankan menjadi akurat. Untuk metode ini akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Yang ketiga adalah masalah khusus yang berhubungan dengan biaya bahan baku. Masalah khusus ini adalah sisa bahan. Dalam proses produksi, tidak semua bahan baku dapat diolah menjadi produk jadi. Untuk pengertian sisa bahan sendiri, yaitu bahan baku yang rusak dalam proses produksi, sehingga tidak dapat menjadi bagian produk jadi. Selanjutnya, penggolongan biaya bahan baku itu ada 2. Yang pertama, bahan baku langsung. Bahan baku langsung merupakan bahan yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke barang jadi. Yang kedua, bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung merupakan biaya untuk biaya bahan baku tidak langsung dipakai. Ini diklasifikasikan sebagai biaya overhead pabrik. Kemudian materi yang kedua adalah akuntansi biaya bahan. Prosedur akuntansi biaya bahan meliputi prosedur pembelian sampai dengan pemakaian bahan. Untuk tahap-tahap prosedur akuntansinya sebagai berikut. Yang pertama, pembelian bahan. Di sini pembeliannya dilakukan secara kredit. Untuk jurnalnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah pengembalian atau return bahan yang dibeli. Untuk jurnalnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah potongan pembelian atas pembelian bahan. Di sini ada 2 jurnal. Yang pertama, jika potongan pembelian dicatat sebagai pembelian bahan, jurnalnya seperti ini. Jika dicatat sebagai penghasilan lain-lain, jurnalnya seperti ini. Kemudian yang keempat adalah pemakaian bahan. Di sini ada 3 jurnal. Yang pertama adalah jurnal pemakaian bahan baku, jurnalnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah pemakaian bahan penolong, jurnalnya seperti ini. Yang ketiga adalah jurnal pemakaian supplies pabrik, jurnalnya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah pengembalian bahan baku dari pabrik ke gudang bahan. Untuk jurnalnya seperti ini. Selanjutnya, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Persediaan bahan baku yang ada di gudang mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda, meskipun jenisnya sama. Hal ini menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok bahan baku. Ada beberapa metode untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, metode identifikasi khusus, yaitu metode yang paling teliti dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Metode ini sangat efektif dipakai bila bahan baku yang dibeli bukan merupakan barang standar dan dibeli untuk memenuhi pesanan tertentu.
Yang kedua, metode masuk pertama, keluar pertama, yaitu bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang ketiga, metode masuk terakhir, keluar pertama, yaitu bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Yang keempat, metode rata-rata bergerak, yaitu cara untuk menentukan harga pokok bahan baku dengan menghitung harga pokok rata-rata persediaan bahan baku yang ada di gudang. Caranya adalah dengan membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Yang kelima, metode biaya standar, yaitu metode penentuan harga pokok bahan baku dengan cara mencatat bahan baku yang dibeli dalam kartu persediaan sebesar harga standar. Yang keenam, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Harga pokok rata-rata persatuan ini kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi pada bulan berikutnya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aliran harga pokok bahan. Harga pokok bahan sendiri merupakan salah satu unsur harga atau biaya produksi selain biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kemudian untuk aliran harga pokok bahan sendiri meliputi sebagai berikut. 1. Pengadaan atau procurement, yaitu kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam produksi, yaitu pembelian, penerimaan, dan penyimpanan bahan baku, bahan penolong, serta supplies pabrik dan elemen biaya lainnya. Jadi, yang termasuk di dalamnya merupakan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kemudian yang kedua, produksi, yaitu mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Pada kegiatan ini dikonsumsi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan, yaitu pemindahan produk jadi ke gudang penyimpanan dan menunggu sampai diserahkan kepada pembeli atau pemesan. Kemudian yang keempat, penjualan, yaitu menyerahkan produk jadi dari gudang ke pemesan atau ke pembeli. Baik, semua materi telah dijelaskan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.